Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya, Sugro Yuniarto, teman saya, Putri Iswani Rahayu dan Hadi Julmiantri ingin mempresentasikan rancangan IRP dengan menggunakan website Odoo. Ya, ini contoh-contoh aplikasinya. Jadi kita tinggal ini saja apa yang tambahkan. Saya sudah terpasang. Saya tambahkan dulu faktur dan sebentar maaf. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari IRP inventory stok persediaan di Odoo. Nah, ini semua yang ada di Odoo itu berkesinambungan. Jadi stok persediaan itu ini penerimaan di kita ada daftar langsung semua dan yang lain ada juga order pengiriman dan manufacturing itu tadi proses produksi. Kita bisa lihat previewnya. Nah, jadi kita jalankan penjadwalannya ini di operasi. The stock will be reserved for operation waiting for availability and the ordering will be triggered. Jadi sebelum ada produknya kita bisa menjalankan penjadwalan. Lalu di sini ada produk. Ya, kita bisa menambahkan produk kita di sini. Misal contoh di sini ada fotonya di sini. Kita bisa produk kita bisa produk konstruksi jasa atau produk storable. Nah, ini harga jualnya, pajak, modal.
Ini diagram cross-analysis bahwa ada data sama sekali transfer selesai dan transfer muncul seperti ini pergerakan produk kita. Semua yang terjadi di laporan ada di sini. Nah, ini konfigurasi. Kita bisa memanajemen gudang kita di sini. Lewat dan kita bisa buat lagi atau kita bisa mengedit nama. Sebelum masuk ke SDM, kita masuk dulu ke aplikasinya. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi sampai bawah. Tapi saya akan menjelaskan yang SDM. Tapi sebelum masuk ke SDM, kita ke personalia dulu. Di sini ada beberapa modul yang sudah terinstall seperti karyawan, skill management, dan kontrak karyawan. Banyak sekali fungsi-fungsinya, seperti di bagian pengeluaran ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk karyawan. Nah, selanjutnya di bagian karyawan ada daftar karyawan yang ada di perusahaan ini, terus skill management berisi manajemen dari skill-skills karyawan. Selanjutnya ada time off. Time off ini berisi batas kerja jam karyawan. Terus di bawahnya ada armada kapal. Selanjutnya ada makan siang. Terus ada perekrutan jika dibutuhkan karyawan baru. Selanjutnya ada absensi untuk presensi keluar masuk karyawan. Dan yang bawahnya lagi terakhir ada kontrak karyawan. Terus ada citizenship seperti data diri yang ada di KTP, ada kewarganegaraan mana, nomor identitas KTP, nomor paspor, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan negara lahir. Selanjutnya ada status pernikahan, yaitu bisa belum kawin, menikah, legal cohabitant, duda janda. Terus ada jumlah anak diisi di sini. Terus emergency contact, apabila dalam keadaan darurat bisa hubungi nomor yang ada di sini. Seperti itu. Terus ini izin kerja, mungkin untuk yang di luar negeri ada nomor visa, nomor izin kerja, dan tanggal visa berakhir. Terus ada pendidikan terakhir, lulusan bachelor, master, doktor, dan lainnya. Bisa dipilih di sini atau bisa mencantumkan sesuai pendidikan terakhir. Kemudian kita ke pengaturan HR. Di sini ada status pengguna terkaitnya siapa, terus posisi kerja. Di bawahnya ini di sini dipilih sesuai posisi saja. Bisa pilih yang ini atau yang bawahnya. Terus ada absensi. Setiap absensi diberi PIN kode. Selanjutnya ditulis di sini. Terus yang di bawahnya itu ada nomor PIN terkait absensi lah intinya di sini. Kita klik menu Windows, seperti menu Windows tapi kita pilih karyawan. Nah, di bagian karyawan ini ada apa sih? Di sini kita bisa tahu siapa saja karyawan yang ada di perusahaan serta kontrak kerja karyawan yang sedang berjalan saat ini. Di sampingnya lagi ini ada employee directory. Tampilannya sama saja seperti ini. Terus di sini ada penyaring. Dikelompokkan berdasarkan dan favorit. Di penyaring ini berisi pesan belum terbaca, kontrak warning, diarsipkan atau menambahkan penyaring sendiri. Selanjutnya ada
dikelompokkan berdasarkan, yaitu sampingnya. Nah, itu seperti manajer, departemen, pekerjaan. Terus sampingnya lagi ada favorit untuk menandai karyawan yang difavoritkan, mungkin seperti itu. Selanjutnya saya akan mencontohkan pembuatan daftar karyawan. Kita klik ini. Terus tampilannya seperti ini. Sampai bawah. Nah, nama karyawan ini diisi nama karyawan yang sedang masuk. Terus posisi kerja diisi misal manajer, supervisor, atau yang lain. Terus di bawahnya ada label. Labelnya di sini mungkin ada senior supervisor, junior technician, atau segala macam tergantung label mereka di perusahaan itu sendiri. Terus ada nomor HP karyawan, telepon kantor, email kantor, terus departemen yang isinya karyawan tersebut di posisi departemen apa sih? Gitu. Terus ada manajer, terus ada di manajer ini kita bisa memilih manajernya siapa. Selanjutnya ada mentor. Di bawah sini ada resume, terus sebelahnya informasi tempat kerja, informasi pribadi, pengaturan HR. Di resume ini berisi biodata diri dari karyawan seperti tempat tanggal lahir atau alamat rumah dan pendidikan terakhir misal. Terus kita bisa masukin biodata itu di sini berupa dokumen. Selanjutnya ada kemampuan, yaitu skill selama bekerja atau sebelumnya bisa dicantumkan di sini. Terus setelah itu ada informasi tempat kerja, berisi lokasi tempat kerja, terus lokasi kita bekerja, bisa diisikan alamat kantor di mana dia dipekerjakan di bagian sini. Terus di bawahnya ada jadwal, yaitu standar berapa jam kerja per minggu. Ada 40 jam kerja per minggu, 35 jam, dan 38 jam tergantung peraturan perusahaan. Selanjutnya ada informasi pribadi, yaitu ada private contact, ada alamat dari karyawan, email, terus telepon, dan homework distance atau jarak dari rumah ke kantor, jarak tempuhnya. Terus kita kembali ke awal yang tadi, kemudian masuk ke kontrak. Nah, kontrak ini untuk menjelaskan sampai kapan sih kontrak kerja dari karyawan, terus posisinya di mana, gitu-gitu. Nah, untuk pemindahan kerja juga ada di sini, di bagian sini. Isinya apa aja sih? Kita di sini bisa buat nomor referensi kontrak kerja yang paling atas itu. Terus ini tadi saya sudah membuat contohnya, namanya Fikro Juniarto, terus departemennya misal sales, kemudian posisi kerjanya senior supervisor sales, terus sales structure type-nya kita pilih yang employee. Nah, tanggal mulai itu bisa diisi hari ini atau mungkin besok atau lusa atau bulan depan, tergantung HR-nya, bisa diedit di sini. Misal kita isi tanggal 5, first contract date-nya tanggal 9, tanggal berakhirnya tanggal 31. Nah, jadwal kerjanya berapa jam sih per minggu? Kita klik di sini terus pilih 40 atau 35 atau 38 gitu. Penanggung jawab HR-nya siapa bisa dipilih misal administrator. Terus di bagian sini ada informasi gaji. Terus di bawah kita bisa edit gaji kasarnya berapa per bulan. Mungkin kalau ada kenaikan gaji atau bonus gitu bisa diisikan di sini. Diedit aja.
lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu langsung muncul di sini semuanya. Kemudian kita ke departemen. Bagian ini isinya departemen yang ada di perusahaan. Contohnya administration ini, terus satu lagi sales. Nah, kalau ingin membuat departemen, klik buat. Terus ketik nama departemennya di sini, misal departemen accounting. Departemen induknya apa sih? Misal sales. Kita klik sales saja. Terus manajernya siapa? Kita pilih misal Fikroh Juniarto. Terus kita klik simpan. Nah, setelah itu kembali ke departemen lagi. Nah, ini sudah bertambah satu departemen yang accounting tadi yang kita buat. Terus di bawahnya ada tulisan karyawan. Karyawan maksudnya karyawan yang ada di tiap departemen tersebut. Misal kita klik administration. Karyawannya bisa dilihat ini, terus ada ini, dan ada ini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih konfigurasi. Nah, di sini ada pengaturan posisi kerja karyawan, label, kemampuan, departemen, resume, types, activity, planning types, dan plans. Kita coba buka pengaturan. Nah, di pengaturan ini untuk mengatur segala sesuatu tentang karyawan, mereka bisa menambahkan informasi pribadi di halaman ini tanpa melalui admin. Yang bisa dilakukan admin hanya selain yang bisa diisi sendiri oleh karyawan. Terus di sini ada organisasi pekerjaan yang mencakup jam kerja perusahaan yang bisa kita edit. Nah, di part jam kerja ini maksudnya jam berapa sampai berapa kita bisa atur di sini. Semua bisa diedit sendiri di sini. Misal mau kerja jam berapa sampai jam berapa. Terus semuanya ada juga time off di sini. Bisa juga ditambah sendiri. Selanjutnya ada employee update rights. Ada employee editing yang artinya seperti tadi, yaitu karyawan bisa mengedit sendiri. Selanjutnya kembali ke konfigurasi. Pada posisi kerja kita lihat ada apa saja. Sudah ada contoh di sini. Misal field manager itu dan senior supervisor sales. Kita bisa buat lagi posisi kerja di sini. Misal manajer penjualan. Terus deskripsi pekerjaannya gimana, misal memanage tim apa gitu. Terus ada perekrutan, departemennya departemen apa bisa dipilih. Terus karyawan baru yang diharapkan mungkin 6 atau berapa. Selanjutnya yaitu label. Nah, di sini belum ada contohnya. Kita bisa tag karyawan, bisa memilih sendiri. Terus ada kemampuan. Di sini kita bisa buat skill types-nya di bagian sini. Misal suatu karyawan itu skillnya apa saja gitu-gitu bisa ditambahkan di bagian sini. Selanjutnya ada departemen. Sebenarnya mirip yang ada di tab ini. Kita bisa membuat di sini, bisa mengedit juga di sini, juga bisa menyunting di bagian sini. Terus ada resume.
Isinya juga mirip sih seperti yang tadi, mirip yang skills, ada experience, terus education, kita bisa nambahin juga. Terus activity planning. Di sini ada planning types seperti jenis aktivitas-aktivitas tertulis perusahaan kepada karyawan-karyawannya untuk waktu yang akan datang. Nah, ini ada jenis-jenis aktivitasnya, terus ringkasannya gimana, terus ada penanggung jawab di setiap kegiatan itu. Selanjutnya ada plans. Plans ini berisi onboarding dan offboarding. Maksudnya yaitu on-off-nya pekerja tersebut. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah modul produksi atau manufaktur yang ada di produk. Di sini kita lihat di sini ada order pembongkaran produk kita. Contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Di sini karena tidak ada produknya, jadi tidak bisa terlihat. Nah, kita bisa terkomputer materialnya dan produknya atau order produksinya. Lalu lanjut ke bagian operasi. Ini setelah order pembongkaran kita bisa order produksi juga. Produksi. Nah, ya seperti ini. Contoh simulasi. Contohnya kita buat seperti ini. Nah, produksi yang akan kita bakunya. Ini sama seperti order pembongkaran atau kebutuhannya. Nah, ini tapi ada komponennya, misal produksi apa, konsumsi bahan apa. Kalau jadwal kita berproduksi dan tanggung jawab kita. Lanjut ke bagian perencanaan. Di perencanaan kita ada namanya jalankan penjadwal. Nah, kalau kita ingin melakukan jadwal jalankan jadwal, kita harus masukkan order produksinya dulu, baru terlihat penjadwalan kita. Lanjut ke bagian produk. Nah, di bagian produk ini kita bisa melihat produk-produk kita. Di sini karena saya belum menambahkan, jadi belum terlihat, masih kosong seperti ini. Kita bisa buat baru seperti ini. Misal saya harganya, tipe produknya, dan catatannya. Sini harga jualnya.
harus pasti. Oke, kita langsung simpan. Nah, terlihat seperti ini nanti contoh. Nah, tidak ada gambarnya karena tadi saya belum menambahkan gambar. Selain itu, di bagian produk kita atau produk, kita juga dapat melihat daftar kebutuhan material produk kita. Nah, tidak ada ya, belum ada. Jadi coba kita buat produknya tadi kayu wood. Tidak, isinya apa? Kita komponennya kita tambahkan seperti itu. Lanjut, kita ke bagian laporan order produksi yang tadi di operasi, di bagian operasi. Nah, ini datanya. Kita bisa lihat bagian bilangnya, entah itu gratis, entah itu seperti diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran yang ada di Odoo. Ada beberapa modul di dalamnya, di antaranya sosial marketing. Nah, di sosial marketing ini biasanya digunakan untuk memaksimalkan eksistensi perusahaan di media sosial. Kita dapat memanfaatkan sosial marketing untuk mengarahkan segala hal yang berkaitan dengan customer support dan menjadi platform untuk menyebarkan informasi atau pengumuman penting dari perusahaan. Jadi nanti sosial marketing itu terhubung dengan Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Nah, di sini saya sudah menghubungkan Facebook saya ke sosial marketing toko roti enak rasane. Di sini saya tidak mencantumkan LinkedIn dan Twitter karena tidak ada akunnya. Lalu kita masuk ke survei. Nah, di survei ini untuk kita mengetahui tentang keluhan pelanggan atau tren-tren saat ini yang nantinya survei ini diisi oleh pelanggan kita. Nah, contohnya ini kinerja pelayanan toko. Pertanyaannya itu ada nama, email, pelayanan yang harus diperbaiki. Contohnya kita akan membuat survei. Judul surveinya tren roti. Ini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya nama dulu. Lalu di sini kita bisa memilih tipe pertanyaannya, bisa kotak teks, beberapa baris, hanya satu baris, atau bilangan, tanggal, date time, pilihan ganda yang hanya satu jawaban, atau beberapa jawaban, atau matrik. Nama, lalu kita deskripsi terserah mau apa, lalu kita opsi kewajib bahwa ini harus diisi. Ini simpan dan buat baru, udah otomatis kesimpan, dan kita membuat yang baru. Email. Ini sama seperti tadi, kita mencentang yang wajib penggunaan template. Simpan dan buat baru. Ini tren roti. Misalnya hanya kotak teks baris tunggal. Ini opsinya masih sama. Ini simpan dan tutup karena saya hanya ingin 3 pertanyaan ini dijawab oleh customer. Berarti enak rasanya. Lalu simpan. Nah, ini bisa kita bagaikan, kita share, kita salin dulu.
Lalu kita akan meng-share ke sosial marketing yang tadi sudah terhubung dengan Facebook. Kita klik new post. Ini kan harusnya ada Twitter, ada LinkedIn, karena berhubung hanya Facebook, jadi pilihannya hanya satu. Kita paste yang tadi, link tadi. Ini mau dibagikan sekarang atau terjadwal. Kita akan mengirimkan yang sekarang. Kita simpan. Nah, dari survei tersebut, kita sudah membagikan ke sosial marketing, lebih khususnya ke Facebook. Lalu kita sambungkan ke kontak. Hasil survei tadi kita lihat dan kita akan merekap datanya ke kontak. Misal ini kan individual karena customer, dan nama misalnya Putri. Jalan, mana? Ini kotanya Rembang. Ini negaranya Indonesia. Ini PPN kalau mau diisi. Posisi kerja ini misalnya sales. Ini kalau ada nomor telepon rumah, ini nomor ponselnya misalnya. Ini emailnya misalnya. Ini kalau ada link situs web, ada judul dan ada label opsional. Ini bila ada sales and purchase, penagihan, pencatatan internal. Ini kalau mau ngasih foto ya, kalau ada fotonya. Lalu kita simpan. Nanti kita mengisi kontak ini berdasarkan survei dari pelanggan. Nah, di sosial marketing ini nanti ada 3 aplikasi yang mau dihubungkan dengan Odoo ini. Ada Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Di sini saya akan menghubungkan dengan Facebook saya. Lalu lanjutkan. Nah, ini saya tadi sudah membuat halaman untuk Odoo, biar nanti terhubung dengan Facebook. Lanjutkan. Lalu selesai. Oke. Nanti kita tunggu. Nah, ini Odoo sudah terhubung dengan Facebook saya. Demikian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.